Rini Asifa, Sania, Niken, Lena, banyak yang tidak masuk ya. Terus Lucy, Jessica. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Mewajibkan kepada setiap hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah memposisikan berbakti kepada kedua orang tua itu dalam posisi nomor 2. Seorang muslim yang baik, kita harus memiliki akhlak yang mulia terhadap kedua orang tua kita. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap kita. Karena apa? Orang tua adalah orang yang pertama kali mengajarkan kepada kita, merawat kita, mendidik kita, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan kedua orang tua kita adalah orang pertama yang mengenalkan kepada kita kecil sampai kita dewasa. Dan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW mewajibkan bagi para umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya kita sebagai manusia berbakti kepada kedua orang tua. Dan ada hadis juga yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Nah, bagaimana sih cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu? Nah, yang pertama, mencintai dan menyayangi. Sangat berjasa bagi kita, mulai dari 9 bulan mengandung, kemudian kita dirawat supaya kita tidak kenapa-napa, yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kepada kita, membesarkan kita, yang selalu mengajarkan bagaimana membaca, cara menulis, dan yang mengajarkan kepada kita cara berbicara. Dan yang kedua adalah mendoakannya. Nah, jadi kita sebagai anak, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal. Nah, ada yang hafal di antara kalian doa untuk orang tua ya? Coba praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, ya.
disuruh orang tua untuk memberikan gula atau memberikan beras atau apa ke warung, kalian harus segera melaksanakannya, jangan mudah-mudah. Menaati perintah itu termasuk adab terhadap orang tua dan merupakan hal yang mulia. Nah, kemudian yang keempat, bertutur kata lembut. Adab kepada orang tua yang keempat ini bertutur kata lembut. Artinya kita sebagai anak harus berkata lembut, tidak dengan kata yang kasar, apalagi sampai mencaci maki kedua orang tua kita. Karena Allah sangat melaknat ketika seorang hambanya tidak berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu lemah lembut. Arti lemah lembut di sini yaitu tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Dan itu tadi adalah adab terhadap orang tua. Dan harapan saya, semoga kalian bisa mengamalkannya di rumah ya. Karena Allah sangat menyayangi dan mencintai seorang hambanya jika ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah adab terhadap guru. Guru merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang ada di rumah. Guru juga berperan penting dalam kehidupan kita, mulai dari mendidik, memberikan ilmu, kemudian ilmu yang disampaikan oleh sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Dan kita selaku murid, kita harus tahu sikap apa yang kita lakukan terhadap guru. Yang pertama, menghargai dan menghormati. Nah, ini wajib bagi kita sebagai siswa atau murid untuk menghormati dan menghargai seorang guru. Ketika kita menghargai dan menghormati seorang guru, maka kehidupan kita ke depannya akan lancar dan makin sukses. Nah, kemudian di sini yang kedua ada tidak mencari-cari masalah. Sebagai murid tidak boleh mencari-cari kesalahan-kesalahan guru atau kejelek-jelekan guru. Nah, tapi kita sebagai siswa atau murid kita harus mencontoh dari perilakunya yang baik. Ya, yang ketiga menaatinya. Kita sebagai siswa harus mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh seorang guru itu. Tetapi jika seorang guru itu berbuat maksiat, maka kita harus menjauhkannya. Tapi apabila seorang guru itu melakukan hal yang baik, maka kita harus mencontohnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu mendoakannya. Mendoakannya juga seperti sama yang tadi diadab terhadap orang tua. Kita selaku murid kita harus juga mendoakan seorang guru, karena guru juga manusia yang berjasa bagi kita, karena ilmu yang telah diberikan oleh seorang guru juga bermanfaat bagi kita. Kemudian guru juga seseorang yang telah mengajarkan kita dengan sabar, dan kita harus
mendoakannya dari kejauhan itu nggak apa-apa. Misalnya setelah kita sholat kita mendoakan orang tua sekaligus kita mendoakan guru. Kemudian yang kelima, beretika. Nah, adab yang kelima ini beretika atau beradab. Misalkan ada seorang guru yang masuk, maka kita harus mengucapkan salam. Dan ketika ada seorang guru yang sedang berjalan, maka kita jangan mendahuluinya. Ayo, lagi ngapain kok mainan HP bro? Kan ibu lagi menjelaskan di situ. Nanti kalau ditanya nanti kamu nggak bisa jawab. Ya udah, sekarang dimatiin dulu ya HP-nya. Nah, kita kan udah selesai membahas adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, kamu Siva, mau tanya apa? Apa manfaat dari kita memenuhi adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru? Oke, yang lain? Ada yang mau tanya? Ya udah, Pak, nanti saya akan jawab. Nah, tadi Siva bertanya, apa manfaat dari kita memenuhi adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru? Nah, yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, dimudahkan rezeki kita, dilancarkan segala urusan kita. Nah, dan yang ketiga, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup ya tadi manfaat dari kita memenuhi adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Cukup ya? Ya. Untuk tugas di rumah, saya mau kalian masing-masing membuat hikmah dari kita adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Kemudian minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Udah sampai di sini materi adab terhadap orang tua dan guru. Apabila ada salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.